Yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Perasaan Pak Jokowi kemarin tidak pernah meminta 3 periode. Malah Pak Jokowi itu nurut dan patuh pada konstitusi. Entah apa lagi isu yang dibuat oleh Pak Hasto ini. Sampai sebegitunya partai PDIP membenci Pak Jokowi. Dan sangat kesal dengan Pak Jokowi ya kan. Karena apa Pak Jokowi tidak lagi patuh kepada partai PDIP? Karena Pak Jokowi tahu partai PDIP itu seperti apa wataknya gitu loh. Sangat memalukan banget orang kayak Hasto ini. Orang-orang kayak gini lah yang datang hanya menjadi tukang ribut dan provokator di negara ini. Seharusnya orang kayak Hasto ini dipenjara lah, dimasukin ke dalam kandang biar tidak gaduh dan ribut lagi. Dan kedua juga untuk Pak Hasto, janganlah Pak datang hanya menjadi beban dan kekecewaan bagi masyarakat. Bapak itu seharusnya berpikir dan bertobat. Jangan suka memfitnah dan membuat gaduh negara ini. Bapak itu tidak jauh kinerjanya hanya untuk menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Malu Pak, malu dengan tingkah laku Bapak itu. Seharusnya Bapak itu malu dengan sikap Bapak. Bapak itu siapa di negara ini gitu loh. Seharusnya orang-orang provokator kayak Pak Hasto ini juga dimasukin ke dalam kandang. Jangan dibiarkan lagi lepas. Takutnya brutal nanti. Hasto bilang yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan, kata Hasto. Pak Jokowi nggak berkenan menegakkan kebenaran, tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan. Bahkan semakin brutal, kata Hasto. Kalau kita lihat maka ini harus diakhiri. Meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PDIP, maka saya menyatakan setelah prokes ini, kalau ada kader PDIP yang terkena urusan hukum, itu adalah konsekuensi dari wawancara ini. Aduh Hasto, stoplah kau memfitnah Hasto. Ya, kalian mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak pernah membalas, dan kalian tahu itu bahwa saya Pak Jokowi tidak akan membalas. Ya, jadi kalian suka-suka bicara. Hasto, kau bilang ini ya yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode itu kan bukan kami, bukan Ibu Mega. Terus kader-kader PDIP, buzzer-buzzer PDIP kayak Denny Siregar, ya bahkan Bapak Mahfud MD jelas-jelas menyatakan Bapak Jokowi menginginkan 3 periode tapi Bu Megawati menolaknya. Jadi omongan mana kalian yang mau dipercaya? Kalau penipu Hasto, ya suatu saat akan ketahuan. Semua kader, ya buzzer itu bilang bahwasanya Ibu Mega yang menolak. Sekarang kau sekjen PDI Perjuangan menyatakan bahwasanya bukan Ibu Mega yang menolaknya. Jadi yang mana mulut kalian yang bisa percaya? Ya, bukan Ibu Mega yang melarang. Nah tuh, Denny Siregar keluar-keluar. Katanya Jokowi menginginkan 3 periode, tapi Ibu Megawati menolaknya. Menolak sama melarang apa sama nggak? Hampir sama itu, ya 11-12. Jadi buat kau Hasto, berhentilah fitnah Pak Jokowi. Setidaknya hargailah Pak Jokowi itu. Ya, dari Pak Jokowi partai kalian itu makin besar. Harusnya kau ini tahu diri juga. Terus kau bilang kan Pak Jokowi ya sangat berambisi, ya menginginkan kekuasaan. Toto, kalau seandainya Pak Jokowi itu berambisi menginginkan kekuasaan di negara Republik Indonesia ini, itu 3 periode udah pasti jadi. Karena banyak, bukan dari Pak Jokowi usulannya, dari para menteri. Ya, bukan Pak Jokowi pribadi. Kalau Pak Jokowi mau lanjut kemarin itu, ya kalau dia memang berambisi mengejar kekuasaan di negara Republik Indonesia ini, itu 3 periode atau penambahan 2 tahun perpanjangan itu pasti sudah jadi. Atau jangan-jangan toh, ya menurut pendapat saya, waktu Pak Jokowi dipanggil Mak Banteng, atau jangan-jangan PDI yang meminta Pak Jokowi untuk 3 periode, tapi Pak Jokowi menolak. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi kalian balikkan fakta.
Seolah-olah Pak Jokowi yang menginginkan kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Seolah-olah Pak Jokowi yang menginginkan 3 periode ataupun perpanjangan 2 tahun karena COVID kemarin. Jangan-jangan PDI Perjuangan, Mak Banteng yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Supaya apa? Supaya kader-kader PDIP yang korupsi bisa dilindungi. Ya, Asto? Jadi kok kebalik. Rakyat Indonesia cerdaslah berpikir. Bapak Jokowi sendiri tidak menginginkan 3 periode. Tapi mereka, kader-kader PDIP selalu menggaungkan seolah-olah Pak Jokowi menginginkan 3 periode. Dan Mak Banteng tidak menyetujuinya. Ya, menurut pendapat saya atau Mak Banteng yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Makanya ditolak sama Pak Jokowi. Habis itu, Mak Banteng dan Pak Jokowi berseberangan jalan. Memilih jalan masing-masing. Karena Pak Jokowi tidak tunduk kepada Mak Banteng. Kau bilang kader-kader PDIP dikriminalisasi setelah podcast ini ya kan, seolah-olah nanti kalau ada yang terjerat hukum itu kriminalisasi. Orang dari kader PDIP banyak korupsi. Ya, Juliari Batubara, kasus bansos. Andrew Misanta pribadi, ekspor benih lobster. Ajay M. Priyatna, Wali Kota Cimahi, proyek pembangunan rumah sakit Cimahi, itu korupsi semua toh. Sri Hartini, Bupati Klaten, jual beli jabatan. Muhammad Jamaluddin Anwar, Muhammad Jamanhudi Anwar, Wali Kota Blitar, kasus suap. Harun Masiku, yang kau sendiri terkena kasusnya. Belum lagi kasus kereta api yang kau juga dipanggil KPK untuk jadi saksi. Kasus Harun Masiku dan kasus kereta api kau sendiri dipanggil ya sebagai saksi di KPK. Jadi tak ada yang namanya kriminalisasi. Itu murni kriminal, koruptor. Masa koruptor? Ya kan di partai kalian itu kader-kader kalian koruptor, kalian mau melindungi. Seperti yang pendapat saya pribadi, jangan-jangan Mak Banteng menginginkan Pak Jokowi 3 periode supaya kader-kadernya bisa tertutupi. Ya bisa dilindungi di bawah ketiak Presiden Republik Indonesia saat itu Bapak Joko Widodo. Tapi Pak Jokowi menolaknya. Macam mana toh? Orang bebas berpendapat. Karena kalian sendiri, ya kan, yang mengungkapkan kebohongan. Kau bilang Bu Megawati tak melarang. Denny, buzzer-buzzer PDI semua bilang bahwasanya ya kan Pak Jokowi menginginkan 3 periode. Tapi Bu Mega tidak memberikan izin, berarti melarang. Yang mana kalian yang betul? Toh setiap kali ya kebohongan itu pasti terungkap. Dari apa? Dari mulut-mulut kalian sendiri. Kalau rakyat Indonesia cerdas, lihat omongan kau, lihat omongan Pak Mahfud, lihat omongan Denny Sregar dan yang lain-lain, kita sudah tahu bahwasanya semua apa yang kalian omongkan itu adalah bohong. Ya, masalah rancangan undang-undang juga. Kenapa tidak disahkan di DPR RI oleh Puan Maharani? Karena kader-kader Banteng banyak koruptor. Jadi takut dimiskinkan. Padahal ya Bapak Mahfud sendiri waktu jadi Menteri Polhukam, Bapak Mahfud sendiri yang sudah memberikan tanggal 4 Mei 2023 ya kan mengirim surat presiden surpres rancangan undang-undang perampasan aset. Akan tetapi surpres diterima DPR RI setidaknya sudah 6 kali rapat paripurna diselenggarakan, tapi tidak ada satupun yang membacakan hasil rancangan undang-undang perampasan aset. 2023 Pak Mahfud MD waktu itu dia masih Polhukam menyebut naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diparaf oleh ketua lembaga terkait. Namun naskah yang ia sampaikan tidak dilanjutkan pembahasannya di DPR RI. Oleh Puan Maharani, ya buka suara soal hal tersebut. Puan menyebut fokus DPR menyelesaikan rancangan undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Berarti memang sengaja DPR RI tidak membahasnya. Jadi di sini siapa yang salah? Jadi untuk Kawasto, berhentilah kau memfitnah Pak Jokowi. Tidak ada yang namanya kriminalisasi. Semuanya murni karena kesalahan, korupsi. Kebanyakan korupsi itu ya sarangnya adalah kader-kader PDI Perjuangan.